Hai semua, kali ini saya buat kue tradisional yang rasanya enak banget. Buatnya sangat mudah, hanya mencampurkan 3 varian tepung bersama santan lalu diaduk serta dikukus. Hasil kuenya cantik dan mulus banget. Kue basah yang satu ini teksturnya sangat lembut, legit dan tidak keras. Aromanya wangi, perpaduan antara santan dan pandan bikin semua pada ketagihan. Cocok banget kue ini dijadikan ide jualan ataupun cemilan bersama keluarga tercinta. Simak videonya sampai selesai supaya tahu gimana cara buatnya. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan wadah bersih serta kering, masukkan tepung ketan sebanyak 250 gram atau sekitar 25 sendok makan. Tambahkan tepung beras sebanyak 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. Selanjutnya, saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan, gula pasir sebanyak 320 gram atau sekitar 17 sendok makan, garam sebanyak setengah sendok teh, dan supaya aromanya lebih wangi, saya menambahkan vanili sebanyak setengah sendok teh. Kalau bahan keringnya udah dimasukkan semua ke dalam wadah, selanjutnya kita aduk rata dengan whisker sampai tercampur semua. Kalau udah rata, selanjutnya saya menambahkan santan sebanyak 1300 ml. Dimasukkan secara bertahap sambil diaduk dengan whisker sampai tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Untuk santannya, saya menggunakan santan segar yang saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua, saya kupas dan peras airnya. Serta pastikan menggunakan santan yang kental supaya rasa kuenya semakin enak, semakin gurih, serta aromanya semakin wangi. Kalau mau dijadikan ide jualan, supaya kuenya awet dan tahan beberapa hari di suhu ruang, jangan lupa santannya untuk dipanaskan terlebih dahulu. Dan gunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang ya teman-teman. Dan untuk santannya juga boleh menggunakan santan instan yang ditambah dengan air, tapi pastikan jika santannya harus kental supaya rasa kuenya semakin enak. Kalau udah diaduk rata dan tercampur semua, selanjutnya kita siapkan wadah bersih serta kering. Dari adonan yang banyak tadi, kita bagi menjadi 2 bagian sama rata dan sama banyaknya. Masing-masing sebanyak 500 ml. Jangan lupa untuk disaring ya, supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Untuk wadah yang pertama, saya menambahkan coklat bubuk sebanyak 15 gram atau sekitar 2 sendok makan. Kemudian saya larutkan terlebih dahulu supaya mudah mencampurkannya. Nah, diaduk rata ya, dan pastikan tidak ada coklat yang bergumpal ataupun bergerindil. Nah, kalau coklatnya udah rata, kita tuangkan aja ke dalam adonan yang paling banyak. Dan supaya warna coklatnya lebih pekat, saya menambahkan sedikit pewarna makanan berwarna coklat tua. Nah, ini diaduk rata ya, sampai tercampur dan pewarna makanannya larut. Kalau udah rata, sisihkan adonan ini dan kita lanjut ke wadah yang satunya lagi. Di sini saya menambahkan perasa pandan, tapi boleh juga diganti dengan jus pandan ataupun endapan daun pandan. Selanjutnya, saya aduk dengan whisker sampai tercampur rata dan pewarna makanannya larut. Dan kalau udah rata, sisihkan adonan ini ya teman-teman. Di sini saya menggunakan loyang persegi yang berukuran 22 cm dan jangan lupa ya diolesi minyak sayur supaya tidak lengket. Adonan yang pertama saya masukkan adalah adonan coklat dan adonan coklat ini saya bagi menjadi 2 ya, masing-masing sebanyak 400 ml. Nah, kita saring supaya tidak ada bahan yang bergumpal ataupun bergerindil. Setelah adonan kita tuangkan ke dalam cetakan, selanjutnya kue ini saya kukus, gunakan api kecil aja supaya permukaannya rata dan tidak bergelombang. Dikukus selama 10-15 menit sampai adonannya set. Setelah 15 menit, lapisan yang pertama sudah set, kemudian saya memasukkan lapisan yang selanjutnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk terlebih dahulu ya, supaya tercampur rata. Kita masukkan adonan hijaunya secara perlahan juga, dan untuk adonan hijau ini saya bagi 2 juga ya, masing-masing sebanyak 450 ml.
Kalau adonannya udah kita tuangkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya kue ini dikukus selama 15 menit sampai adonannya set. Setelah 15 menit, lapisan yang kedua sudah set, selanjutnya saya masukkan untuk lapisan yang ketiga. Ini kita tes dulu ya, kalau udah sedikit mengeras, baru kita tuangkan adonan selanjutnya. Jangan lupa ya, setiap adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu, dan memasukkan adonannya juga secara perlahan. Kita tuangkan secara perlahan supaya tidak ada adonan yang bergumpal ya teman-teman. Nah, kalau adonannya udah kita tuangkan semua ke dalam cetakan, selanjutnya kita kukus kembali dengan api kecil selama 15 menit sampai adonannya set. Setelah 15 menit, lapisan yang ketiga sudah set dan kita lanjut mengukus untuk sisa adonan yang terakhir. Ini untuk lapis yang terakhir, lapisan yang berwarna hijau ya teman-teman. Masukkannya secara perlahan, sedikit demi sedikit, baru kita tuangkan untuk adonan yang paling banyak. Untuk lapis yang terakhir ini, saya kukus menggunakan api kecil dan dikukus agak lama selama 25-30 menit. Nah, ini kita kukus sampai semuanya matang ya teman-teman. Setelah saya kukus selama 1 jam lebih, kuenya sudah matang dan langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan. Dan untuk kue ini, biarkan dulu dingin di suhu ruang ya teman-teman, baru dilepaskan dari cetakan karena kalau masih panas, kuenya masih lembek dan sangat sulit dikeluarkan dari cetakan. Jadi biarkan dulu dingin di suhu ruang. Setelah kuenya dingin, saya keluarkan kuenya dari cetakan dan lanjut kita siapkan pisau potong kuenya. Pastikan pisaunya dialasi dengan plastik wrap ataupun diolesi dengan minyak sayur. Tujuannya supaya tidak lengket ketika kita potong-potong kuenya. Kuenya kita potong-potong dan kuenya siap disajikan bersama keluarga tercinta ataupun dijadikan ide jualan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ketika saya potong kuenya, kue ini berasa banget sangat lembut. Perpaduan antara pandan dan coklat bikin warnanya cantik dan aromanya manis banget. Dan untuk tekstur kuenya ini bisa dilihat ya, sangat lembut dan permukaannya juga halus, mulus dan rata serta tidak bergelombang karena kita mengukusnya menggunakan api kecil. Hasil dari satu resep ini sebanyak 30 slice potongan kue lapis, tapi ini bervariasi ya, tergantung cara kita motong kuenya gimana dan seberapa besar ukuran kuenya ketika dipotong. Cara membuatnya juga sangat mudah, hanya mencampurkan aja dan dikukus. Bisa terlihat ya kalau kuenya ini sangat lembut, kenyal, dan tidak keras sama sekali. Nah, terlihat ya, perlapisannya sangat rapi dan untuk rasanya ini enak ya teman-teman. Manisnya pas, tidak kemanisan, santannya berasa banget sangat gurih karena kita menggunakan santan kental. Rasa pandan dan coklatnya ini berpadu banget, pokoknya enak banget dan kalau udah coba pasti ketagihan. Resep ini rekomen banget teman-teman cobain di rumah untuk dijadikan ide jualan ataupun dijadikan cemilan bersama keluarga tercinta. Buatnya juga sangat mudah ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.